Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Radiatul Adawiyah. Kali ini saya akan membahas tentang komunikasi interpersonal. Jadi, seperti apa itu komunikasi interpersonal? Yang pertama, bagaimana seseorang menerima informasi, mengolahnya, menyimpannya, dan menghasilkannya kembali. Yang kedua, seorang individu menjadi pengirim sekaligus penerima pesan, memberikan umpan balik bagi dirinya sendiri dalam proses internal yang berkelanjutan. Yang ketiga, proses pengolahan informasi meliputi sensasi, persepsi, memori, dan juga berpikir. Terus proses pengolahan informasi yaitu sensasi, persepsi, memori, dan juga berpikir. Lalu tahap paling awal dalam penerimaan informasi ialah sensasi. Sensasi adalah merupakan tahap awal penerimaan pesan atau informasi yang diterima oleh sensor atau alat indera kita. Sumber-sumber informasi yang diterima oleh indera kita yaitu ada eksteroseptor, interoseptor, dan proprioseptor. Lalu faktor yang mempengaruhi yaitu ada faktor situasional dan juga faktor personal. Selanjutnya persepsi menjelaskan tentang pertama pengalaman tentang objek atau peristiwa dan juga lain-lain. Terus yang kedua memberikan makna pada stimulus indrawi. Selanjutnya faktor yang mempengaruhi persepsi yaitu perhatian, faktor eksternal, faktor internal, terus faktor fungsional, dan juga yang terakhir itu faktor struktural. Selanjutnya memori. Memori adalah proses penyimpanan informasi dan memanggilnya kembali. Memori itu melewati 3 proses, yaitu proses perekaman, pencatatan informasi melalui reseptor indera dan sirkuit saraf internal. Terus yang kedua adalah penyimpanan, menentukan berapa lama informasi itu dapat kita simpan, seperti kayak bentuknya di mana kita menyimpannya. Lalu yang ketiga yaitu pemanggilan, kayak mengingat kembali atau menggunakan kembali informasi yang telah disimpan. Nah, selanjutnya jenis-jenis memori ada 4, yaitu recall, recognition, relearning, dan yang terakhir itu redintegrasi. Lalu teori memori ada 3, yaitu di use teori, interferensi teori, information processing teori. Terus selanjutnya adalah berpikir. Berpikir adalah proses dalam pengambilan kesimpulan. Pada proses ini melibatkan sensasi, persepsi, dan juga memori. Lalu ada macam-macam berpikir. Secara garis besar ada 2 macam. Pertama itu berpikir autistik, contohnya seperti kayak menghayal. Terus yang kedua itu berpikir realistik, berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan dunia nyata. Lalu ada 3 macam juga berpikir realistik. Yang pertama itu deduktif, induktif, dan juga evaluatif. Selanjutnya fungsi berpikir, yaitu menetapkan keputusan, di mana keputusan merupakan hasil berpikir. Keputusan melibatkan berbagai alternatif. Keputusan juga melibatkan tindakan nyata, memecahkan personal, berpikir kreatif. Jadi itulah materi yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.